مصطفى مصطفى متبع للصفا. Bab tentang larangan memanggil orang fasik, orang yang suka berbuat bid'ah dan sebagainya dengan sebutan sayyid, yakni tuan. Bab tentang larangan memanggil orang fasik yang suka berbuat bid'ah dan sebagainya dengan sebutan sayyid, yakni tuan. Wabihi ilahi qal hadatsana an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taqulu lil munafiqi sayyidun fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian memanggil orang munafik dengan sebutan sayyid, yakni tuan, kerana seandainya ia benar-benar menjadi tuan, yakni pemimpin, maka berarti kamu menyebabkan Tuhanmu memurkaimu. Kamu sekalian, riwayat Abu Daud. Nah, kalimat sayyid mempunyai banyak makna, banyak arti, bergantung daripada sudut apa kita nak memahami maksud sayyid. Secara bahasa, sayyid itu adalah man sada qaumahu, orang yang memimpin kaumnya, yakni ketua. Maka itu dikatakan sayyid. Man sayyidukum, siapakah ketua kamu? Itu dikatakan sayyid. Ada kalanya sayyid ini sebagai satu gelaran kepada orang untuk dipanggil dengan panggilan hormat. Mister. Kalau dalam bahasa Arabnya sayyid. Mister Fulan, Sayyid Fulan. Itu secara bahasa bila memanggil dengan penghormatan kepada orang yang ingin dipanggil. Oleh sebab itu kadang-kadang murid kalau panggil kepada gurunya sayyidi, wahai tuanku. Apa sebabnya dipanggil sayyidi? Merujuk kepada penghormatan kepada orang yang dihormati tadi, sebagai penghormatan. Kalimat sayyid ini juga dinisbahkan kepada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada keturunan Hasan dan juga Husain. Hal ini diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bersabda kepada cucunya yang bernama Hasan. Katanya, "Inna ibni hadza sayyid." Anakku ini sayyid. Merujuk kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi mengatakan anakku ini sayyid, gelaran yang diberikan oleh Nabi kepada keturunannya. Oleh sebab itu para sahabat itu dan para tabi'in memuliakan ahlul bait daripada keturunan Rasulullah dengan memanggil kepada mereka sayyid. Apa sebabnya? Diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gelaran atau panggilan sayyid ini, sebagaimana saya katakan dengan beberapa penjelasan secara bahasa dan juga gelaran-gelaran kepada golongan tertentu, tidak diperbolehkan seorang menggunakan kalimat sayyid kepada orang yang tidak layak, karena arti sayyid itu adalah penghormatan. Kalau diberikan kepada orang yang tidak layak dihormati, kepada orang fasik contohnya seperti mana dalam hadis ini, atau kepada orang fasik, orang munafik, atau orang yang kafir, wahai tuanku, maksud menghormati orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka penghormatan kepada orang yang hina di mata Allah, dengan begitu kita menjadi sebab Allah murka pada kita, karena kita memuliakan orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diajarkan untuk tidak merasa hina di hadapan orang yang hina di mata Allah. Hatta dia banyak duit, hatta dia punya kuasa, hatta dia punya segala-galanya, hatta dia seorang yang memiliki keputusan untuk dilakukan oleh sesiapa sahaja. Kalau dia hina di mata Allah,
kita tidak dibenarkan memuliakannya karena perbuatannya yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak boleh memuliakan orang dengan memanggil sayyid kalau orang itu hina di mata Allah, bermakna kita dianjurkan untuk memuliakan orang yang mulia di mata Allah dengan memanggil panggilan yang mulia juga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah bila memanggil kepada Usamah ibn Zaid. Usamah bin Zaid ini umurnya sama dengan umurnya anak Sayyidina Umar bin Khattab, mungkin lebih tua anak Sayyidina Umar. Tapi kalau Sayyidina Umar jumpa dengan Sayyidina Usamah, dipanggil ya Amir, wahai ketua aku. Apa sebabnya? Yang menjadi khalifah Sayyidina Umar, yang menjadi pemimpin kepada Amirul Mukminin semua orang beriman Sayyidina Umar, tapi dia panggil kepada Usamah bin Zaid dengan panggilan ayyuhal amir, wahai pemimpin. Apa sebabnya? Disebabkan Nabi sebelum wafat, Nabi lantik Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan melawan kepada Rum. Katanya amiru, lantiklah atau letakkan Usamah sebagai pemimpin pada tentera itu. Aku sudah lantik dahulu ayahnya yang disebut namanya Zaid bin Harithah ketika melawan Rum di dalam peperangan Mu'tah. Maka dilantik oleh Nabi Usamah, anaknya Zaid, untuk melawan musuh yang sama. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah meninggal setelah melantik engkau sebagai pemimpin kepada tentera, maka gelarannya dikekalkan oleh Sayyidina Umar, dipanggil Amir. Ini penghormatan yang diberikan kepada orang yang layak untuk dihormati. Dan kelayakan seseorang untuk dihormati adalah pada ketakwaannya, bukan pada yang lain-lainnya. Ya, umur bahagian daripada sebab untuk kita menghormati. Ya, kedudukan seseorang, orang tua kepada kita, anaknya dokter, anaknya ustadz, anaknya alim, anaknya hafiz, orang tuanya mungkin kerja biasa, mungkin dia kerja hanya punya kebun getah ataupun menerokai, tetap dia walaupun tak punya ilmu, walaupun tak hafiz, walaupun tak apa, kedudukannya mulia kepada anaknya walaupun anaknya hafiz. Tidak boleh mengatakan, saya lebih bertakwa daripada saya punya orang tua. Dia kena hormat kepada saya. Tak awak songsang ke? Kalau bukan karena orang tua awak, macam mana awak nak jadi nak jadi hafiz? Faham dong? Dia kena hormat. Ini dihormati karena kedudukannya. Jadi penghormatan itu ada karena kedudukan, ada karena umur. Inna min ijlalillah ikram dhi asyaibatil Muslim. Bahagian daripada memuliakan Allah, menghormati orang Islam yang lain yang lebih tua daripada kamu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhul fadli. La ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhul fadli. Ada orang namanya Dhul Fadli di sini? Tidaklah mengetahui kemuliaan seseorang yang mulia kecuali orang yang memuliakannya adalah orang yang mulia. Kata-kata yang diungkapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika berjalan dengan Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW. Kalau berjalan, Hasan dan Husain naik kendaraannya, yang memegang kendalinya Abdullah bin Abbas. Dari segi kedudukan, Abdullah bin Abbas itu pangkat pakcik, karena dia cousin dengan Nabi SAW. Abdullah bin Abbas sepupu dengan baginda Rasulullah. Hasan dan Husain ini bukan pangkat pakcik, pangkat cucu kepada Abdullah bin Abbas. Kalau ini kan cucu Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas satu level daripada segi kekerabatannya dengan Nabi. Ini Abdullah bin Abbas yang pegang kendalinya kendaraan yang ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Apa sebabnya? Menghormati keduanya karena cucu Nabi SAW. Kata orang mengatakan, ya bin Abbas, kamu ini pangkat kamu lebih tinggi daripada mereka berdua. Katanya, uskut, kamu diam.
La ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dzul fadli. Tidaklah orang itu tahu kemuliaan seorang yang mulia kecuali orang yang memuliakannya adalah orang yang mulia. Paham dong? Jadi dimuliakan karena nasabnya, karena dimuliakan karena nabinya. Ada seorang bernama Al-Farra. Al-Farra ini seorang yang ahli qiraat, mengajar kepada anaknya Al-Ma'mun, khalifah daripada Bani Abbas. Dua orang anaknya belajar kepada Al-Farra. Maka satu hari anaknya ini diajar, selain mengaji, diajarkan adab, akhlak dan hormat. Maka anaknya pun menghormati kepada gurunya, sehingga kalau gurunya selesai daripada mengajar, mereka berdua berebut untuk mengambil seliparnya dan disediakan selipar itu. Sehingga satu dengan yang lain hampir nak berselisih karena berebut nak mengambil selipar gurunya. Siapa? Anak pemimpin nomor 1 di waktu itu. Maka kata Al-Farra, kamu ambil satu, kamu ambil satu, jangan gaduh. Jadi setiap kali balik, anaknya dua orang ini ambil satu selipar, diletakkan di hadapan sebelum dipakai oleh Al-Farra. Berita sampai kepada bapaknya Al-Ma'mun. Mungkin ada orang cucuk kot yang, macam mana engkau punya anak? Kau pemimpin nomor 1, anak engkau suruh bawa selipar tu kan. Bapaknya panggil Farra untuk jumpa. Al-Farra, man a'azzun nas? Hai Farra, siapa orang yang paling mulia? Kata Al-Farra mengatakan, Amirul Mukminin. Engkau lah katanya. Tapi aku dengar ada orang itu, dia suruh anaknya Amirul Mukminin bawa selipar. Al-Farra waktu mengatakan kepada Al-Ma'mun, ya Amirul Mukminin, aku melihat dua anak itu sedang berlumba untuk melakukan kebaikan dan kemuliaan. Aku sebenarnya tidak suka disikapi begitu, tapi pada masa yang sama aku tak boleh halang orang melakukan kebaikan untuk memuliakan orang lain. Dengan begitu aku halang dia untuk melakukan sesuatu yang mulia. Jika Amirul Mukminin berkehendak, saya akan larang mereka untuk melakukan demikian. Kata Al-Ma'mun, kalau kamu larang anakku berbuat demikian, aku sebat engkau. Menghormati orang yang mulia. Hatta anak pemimpin nomor 1, hormat kepada guru mengajar mengaji. Faham dong? Zaman kita sekarang beza. Guru mengaji dianggap hanya kasih duit selesai sudah, dipandang rendah. Orang yang memandang rendah kepada keduniaan, pasti dia akan memandang rendah kepada agama. Mau alim kau, mau siapa, tak kisah. Sebab yang mulia baginya adalah kebendaan. Tapi kalau dia memuliakan hal yang dimuliakan oleh Allah, dia tak akan pandang orang-orang berilmu dengan pandangan yang tidak mulia. Ada berkenaan dengan cara memanggil orang dengan panggilan Sayyidi, wahai tuanku, boleh atau tidak? Dia bergantung siapa yang dipanggil, ya. Nah, bolehkah panggil Sayyidi kepada Allah? Ya. Sayyidi Maulaya, wahai tuanku, wahai Tuhanku. Panggilan hormatnya, tak boleh memanggil kepada orang yang hina di mata Allah dengan panggilan tuanku. Kalau dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan fasiknya dan perbuatan mungkarnya dengan macam-macam nama. Dengan panggilan penuh penghormatan itu tak diperbolehkan. Gerak.